Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jihan, Firly, dan Niko akan mempresentasikan mengenai asesmen berbasis HOTS. Submateri yang akan dipelajari kali ini berjumlah 4, terdiri dari pengertian, karakteristik, ranah kognitif, dan penyusunan HOTS. Submateri yang pertama yaitu pengertian asesmen berbasis HOTS. Apa sih asesmen itu? Asesmen yaitu kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan, alias atau singkatnya yaitu penilaian. Kemudian HOTS. HOTS kepanjangannya yaitu High Order Thinking Skill, yang artinya proses berpikir tingkat tinggi. Soal-soal HOTS menguji keterampilan berpikir untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Submateri yang kedua yaitu karakteristik asesmen HOTS. Karakteristik yang pertama yaitu mengukur keterampilan tingkat tinggi yang meliputi problem solving atau memecahkan masalah, critical thinking, berpikir kritis, creative thinking, berpikir kreatif, reasoning, kemampuan berargumen, dan decision making, kemampuan mengambil keputusan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu tidak rutin dan mengusung kebaruan. Poin yang pertama, soal HOTS tidak dapat diujikan berulang pada peserta tes yang sama. Apabila suatu soal yang awalnya HOTS kemudian diujikan berulang pada peserta tes yang sama, maka proses berpikir siswa menjadi menghafal dan mengingat, bukan HOTS lagi. Jadi tidak lagi terjadi proses berpikir tingkat tinggi. Kemudian poin yang kedua, pokok pertanyaannya tetap mengacu pada KD. Soal-soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari KD-KD tertentu dengan memvariasikan stimulus yang bersumber dari berbagai topik. Pokok pertanyaannya tetap mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan tuntutan pada KD. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu bentuk soal dapat divariasikan sesuai dengan tujuan tes. Misalnya untuk penilaian harian dianjurkan untuk pakai soal bentuk uraian karena jumlah KD yang diuji hanya 1 atau 2 KD saja. Sedangkan untuk soal-soal untuk akhir semester atau ujian sekolah dapat menggunakan bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Untuk mengukur keterampilan tingkat tinggi atau HOTS akan lebih baik jika menggunakan bentuk uraian. Karena pada soal bentuk uraian itu mudah dilihat tahapan-tahapan berpikir yang dilakukan oleh siswa, kemampuan mentransfer konsep ke situasi baru, kreativitas membangun argumen dan penalaran, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pengukuran keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian poin yang terakhir yaitu guru harus memiliki persediaan soal-soal HOTS yang cukup dan variatif untuk KD-KD tertentu agar mutu tetap terjaga, jadi tidak dipakai berulang-ulang pada peserta tes yang sama. Karakteristik selanjutnya yaitu soal-soal HOTS harus berbasis kontekstual dan menarik. Soal-soal HOTS harus kontekstual, maksudnya autentik atau berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa diharapkan dapat menerapkan konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Kontekstualisasi masalah pada penilaian membangkitkan sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan. Berikut 5 karakteristik berbasis kontekstual. Yang pertama yaitu relating, terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing, ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga, applying, kemampuan siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, communicating, kemampuan siswa untuk mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima, transferring, kemampuan siswa untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Berikut merupakan perbandingan antara asesmen tradisional dengan asesmen kontekstual.
Pada poin pertama, pada asesmen tradisional, siswa cenderung memilih respon yang diberikan, sedangkan dalam asesmen kontekstual, siswa mengekspresikan respon. Poin kedua, pada asesmen tradisional, konteks dunianya kelas atau buatan. Sedangkan pada asesmen kontekstual, konteks dunianya nyata atau realistis. Poin ketiga, pada asesmen tradisional, umumnya mengukur aspek ingatan atau recalling. Sedangkan dalam asesmen kontekstual, yaitu mengukur performansi tugas. Jadi berpikir tingkat tinggi. Poin yang keempat, pada asesmen tradisional, terpisah dengan pembelajaran, sedangkan dalam asesmen kontekstual terintegrasi dengan pembelajaran. Poin kelima, pada asesmen tradisional pembuktian tidak langsung, cenderung teoritis, sedangkan dalam asesmen kontekstual pembuktian langsung melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dengan konteks nyata. Poin terakhir, pada asesmen tradisional, respon memaparkan hafalan atau pengetahuan teoritis. Sedangkan dalam asesmen kontekstual, respon disertai alasan yang berbasis data dan fakta. Selanjutnya ada level kognitif. Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 telah mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai berikut. Sebenarnya, piramida dari taksonomi Bloom ini memiliki versi lama yang memiliki urutan yang sedikit berbeda. Namun, sudah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 dengan tanpa mengubah nama dari piramida itu sendiri. Urutan dari piramida taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Dari urutan 3 level bawah, ada LOTS atau Low Order Thinking Skill, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasi. Dari mengingat itu sendiri mencakup mengingat kembali fakta, konsep, dan prosedur. Kata kerjanya ada yaitu mengingat, mendaftar, mengulang, atau menirukan. Kemudian dari memahami itu sendiri mencakup menjelaskan ide atau konsep, kemudian kata kerjanya yaitu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Sedangkan mengaplikasi mencakup menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja dari mengaplikasi adalah menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, serta mengoperasikan. Dan juga ada 3 level atas atau HOTS atau High Order Thinking Skill, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menganalisis itu sendiri mencakup menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kata kerja dari menganalisis yaitu mengurai, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Kemudian, mengevaluasi mencakup mengambil keputusan tentang kualitas suatu informasi, dan kata kerja dari mengevaluasi ada evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menduga, dan memprediksi. Kemudian yang terakhir, mencipta mencakup menciptakan ide atau gagasan sendiri. Kemudian kata kerja dari mencipta terdapat mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, menggabungkan, dan memformulasikan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa kata kerja operasional atau KKO yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, Puspendik pada tahun 2015 mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif, yaitu level 1 pengetahuan dan pemahaman, level 2 aplikasi, dan level 3 penalaran. Berikut dipaparkan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level tersebut. Level 1 pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui, atau C1, dan memahami, atau C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Bisa jadi soal-soal pada level 1 merupakan soal kategori sukar, karena untuk menjawab soal tersebut, siswa harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi atau menyebutkan langkah-langkah atau prosedur melakukan sesuatu. Namun, soal-soal pada level 1 bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain. Contoh dari soal level 1 adalah sebagai berikut.
Soal di atas termasuk level 1 karena hanya membutuhkan kemampuan mengingat atau menghafal ungkapan salam sapaan dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, level 2 atau aplikasi. Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan, atau mengaplikasikan. Atau C3. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan A. Menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Atau B. Menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. Contoh dari soal level 2 adalah sebagai berikut. Soal di atas termasuk level 2 karena untuk menjawab soal tersebut, siswa harus mampu mengingat perubahan kata sifat selanjutnya diterapkan untuk menentukan penggabungan kata sifat pada kalimat. Kemudian yang terakhir ada level 3 atau penalaran. Level penalaran merupakan level keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, siswa harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta atau C6. Pada dimensi proses berpikir menganalisis C4, menuntut kemampuan siswa untuk menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, dan menemukan makna tersirat. Pada dimensi proses berpikir mengevaluasi atau C5, menuntut kemampuan siswa untuk menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, atau menyalahkan. Sedangkan pada dimensi proses berpikir mencipta atau C6, menuntut kemampuan siswa untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Soal-soal pada level penalaran tidak selalu merupakan soal-soal sulit. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika-logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi dan merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin. Kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antar konsep, dan kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep lain merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal level 3 atau penalaran. Kata kerja operasional atau KKO yang sering digunakan antara lain menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Untuk berikutnya yaitu yang keempat, langkah-langkah penyusunan asesmen. Dalam menulis butir soal HOTS, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah penulis soal menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan atau stimulus dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Materi yang akan ditanyakan menuntut penalaran tinggi dan kemungkinan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Maka dari itu, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal yang menarik dan kontekstual. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. 3. Merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan 5. Membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Pada langkah yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Terlebih dahulu, guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. KD yang dipilih
memuat KKO atau kata kerja operasional yang pada ranah C4, C5, atau C6. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Langkah yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu para guru menulis butir soal HOTS. Kisi-kisi diperlukan untuk memandu guru dalam A. Menentukan kemampuan minimal tuntutan KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. B. Memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji. C. Merumuskan indikator soal. Dan D. Menentukan level kognitif. Langkah yang ketiga, merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus menarik. Artinya, stimulus harus dapat mendorong siswa untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik ini umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh siswa atau isu-isu yang sedang mengemuka. Sedangkan, stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa untuk membaca. Lalu, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun stimulus soal HOTS. Yang pertama, memilih beberapa informasi. Dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. 2. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Yang ketiga, memilih kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik atau terkini yang memotivasi siswa untuk membaca. Ada pengecualian untuk mata pelajaran bahasa dan sejarah. Itu boleh tidak kontekstual. Dan yang keempat, terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal dan berfungsi. Langkah yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS pada dasarnya hampir sama dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi. Harus disesuaikan dengan karakteristik soal HOTS seperti pada slide sebelumnya. Sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format terlampir. Lalu langkah yang kelima, membuat pedoman penskoran, rubrik, atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis harus dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda dan isian singkat. Berikut disajikan diagram alir agar teman-teman bisa mengetahui dengan jelas langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Setelah ini akan ada contoh soal uraian, HOTS, dan tidak HOTS. Berikut adalah contoh soal uraian HOTS. Bentuk pertanyaannya, Watashi wa yuga desu. Taberu koto ga suki desu. Iro-iro na tabebono ga suki desu. Kyou wa haha to issho ni restoran he ikimasu. Demo, お金は1700円です。どちらいいですか? どうしてですか? Soal ini termasuk soal HOTS. Karena peserta didik harus menelaah ide untuk menyimpulkan dan memberikan alasan yang tepat dengan tahapan berpikir. 1. Peserta didik harus menguasai kosakata. 2. Peserta didik harus membandingkan harga restoran mana yang lebih menguntungkan. 3. Peserta didik mampu menggunakan pola kalimat dan mengaplikasikannya dalam kalimat yang sesuai dengan struktur yang tepat. 4. Peserta didik mampu memberikan alasan memilih restoran tersebut. Untuk kunci jawabannya ada E no restoran desu. Lalu E no restoran no onedan wa yasui desu. Sore kara nomimono wa muryou desu. Selanjutnya, contoh soal uraian tidak HOTS. Bentuk pertanyaannya, kono menu wo
mite kudasai. Pizza to onigiri wa ikura desu ka? Soal ini tidak termasuk HOTS karena peserta didik tidak perlu menelaah ide dan tanpa dengan tahapan berpikir karena jawabannya sudah tertera pada menu. Untuk kunci jawabannya, pizza wa 1100 yen desu. Onigiri wa 350 yen desu. Terima kasih karena telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.